Siang, Forum Sawo Mantap Sumelawaru kembali menjumpai Anda para pemelotot YouTube. Kita hari ini memperoleh narasi hasil reportase dengan Profesor Dr. Arif Darmawan SU. Beliau selaku seorang profesor di bidang politik, di bidang komunikasi, sekaligus juga di hari-hari terakhir ini, bahkan sudah ada sekian tahun ya, telah menekuni dunia pseudo science. Untuk itu kita ikuti narasi dari Profesor Dr. Arif. Apa yang paling menarik? Peradaban. Iya. Di dalam konteks di anu kasih dah. Kak. Ya itu yang paling ngeri, itu hilangnya peradaban dalam konteks budaya Indonesia. Karena intervensi kepentingan internasional. Contohnya misalnya peradaban yang dibangun sebagai sentra peradaban yang dibangun di hutan Ketandan, Ngawi. Sekarang sudah hampir hilang. Padahal itu kita tahu bahwa peradaban kita ada dan berkembang di sana. Contohnya misalnya peradaban Mataram Islam aja, kayu dan isinya keraton itu diperoleh di hutan Ketandan itu, yang kemudian dikirim ke Mataram. Juga sebelum itu misalnya Mojopahit itu cikal bakalnya justru di hutan Ketandan Ngawi itu. Sebelum itu apalagi misalnya orang-orang Jawa percaya dengan dunia kecil dan dunia besar, itu juga berada di situ pengembangannya. Nah sekarang peradaban di sana sudah terkikis habis. Kalau kita, memang dalam perubahan masyarakat itu terjadi inovasi yang lainnya, tapi masalahnya bukan hal-hal yang esensi yang sekarang sudah hilang. Nah itu tanggung jawab siapa? Kalau kita ingin bicara soal keindonesiaan, tanggung jawab siapa itu? Itu yang mungkin kita perlu didiskusikan bersama. Terus mana? Hutan Ketandan di Ngawi itu yang Prof maksud itu tergerusnya peradaban ini dalam wujud benda apa ini tata nilai atau yang apa ini, Prof? Yang paling hampir semuanya di samping tata nilai, terutama yang hilang, benda-benda juga sudah lagi tidak. Memang sekarang ada keinginan beberapa orang untuk mengembangkan hutan Ketandan itu, termasuk dari keraton, tapi itu tidak menyentuh pada esensi dari peradaban itu sendiri. Hanya sekedar proyekan, padahal kita tahu bahwa dulu sebelum reformasi hutan Ketandan itu menjadi suatu sentral yang penting. Kemudian dari hutan Ketandan informasi masuk ke internasional, akibatnya reformasi terjadi di kita. Nah hal-hal semacam itu kita tidak pernah tahu gitu ya, terlewatkan gitu ya, untuk dicermati. Kenapa kok dari hutan Ketandan justru ke internasional? Nah ini menarik, Rob. Adakah internasional mengetahui bahwa ada sesuatu yang jelas, kekuatan di situ ya, punjer di situ. Betul, disitulah kekuatan. Kalau Prof menerapkan kira-kira apa itu, dalam wujud apa itu? Bagi saya itu peradaban itu yang ada di situ, yang peradaban yang akan membentuk bangsa kita itu ada di situ. Seperti ahli-ahli politik seperti Anderson aja, misalnya kultur Solo. Kalau kita mau menghancurkan Jakarta ya hancurkan Solo dulu, karena di situ ada peradaban, gitu. Peradaban di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu di situ. Kalau kita mau berdiskusikan kenapa sekarang kita berubah, demokrasi kita juga berubah, tidak demokrasi seperti ini, karena ada sesuatu yang hilang sentranya. Kenapa kok tokoh-tokoh yang reformis maupun yang lain datang juga biasanya selalu akrab dengan kota Solo dan Jogja. Berarti sistem halus kita atau semacam software yang sebenarnya itu andalan Nusantara sedang diboyong
atau diambil begitu, Bro? Boleh disimpulkan Ya, semacam itu. bisa saja, tetapi justru kalau saya melihat sudah rusak. Sudah rusak malah. Oh, dirusak. Nah, kita harus mengembalikan itu kalau kita mau bicara soal kita dalam konteks internasional, bahwa kita adalah garam dalam internasional. Ya, kita harus mengembangkan. Kalau kita bicara soal kebangsaan kita itu di situ. Gitu. Dan punjer-punjer itu di Nusantara tidak hanya di Ketandang, ada juga di sentral-sentral lain, punjer-punjer lain seperti di Mataram, yang semuanya ada sesuatu nilai-nilai yang sama. Yang itu yang dikatakan Pak Karno, pendiri bangsa kita, itulah nasionalisme. Di Mataram ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada. Yang agak susah itu kita melihat di Irian. Tetapi ada juga nilai-nilai tertentu yang di Irian. Sehingga kalau dalam perjalanan Irian agak susah juga masuk ke Indonesia dalam perjalanan bangsa itu, ya wajar saja gitu. Tapi sebetulnya ada nilai-nilai yang kita bisa satukan. Dan sebetulnya itulah yang paling penting bagi kita kalau kita bicara soal kebangsaan, soal internasionalisme, sehingga kita bisa menjadi garam dalam kehidupan internasional. Sebentar, Bro. Globalisasi yang jilid pertama apa kedua itu VOC, Bro. Apa kira-kira menurut Bro, VOC kok bisa tepat gitu? Apa karena mereka melakukan itu dengan riset sebelumnya sehingga tempat-tempat tertentu yang menjadi punjer-punjer itu tiba-tiba didirikan pabrik gula, tiba-tiba jadi pusat pemerintahan mereka? Apakah VOC kelihatannya bule yang rasionalis itu tahu hal-hal begitu, Bro? Itu sebetulnya ya, riset itu kan juga bisa dari perilaku kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan. Ya, itu sebagai satu metode. Dan mereka dalam memahami kehidupan itu tahu bahwa ini sentralnya, dan dia memanfaatkan hasil-hasil dari orang kita sendiri yang sudah memang itu di situ punjernya gitu ya, dimanfaatkan oleh mereka, sehingga ternyata memang sampai sekarang terbukti. Kalau kita tahu bahwa hampir semua yang disebut dengan pusaka-pusaka kita kan sekarang di luar semua sejak zaman POC justru mengambil pusaka-pusaka itu, dan dia selalu, yang saya tahu, dia selalu membuat pusaka baru dengan gaya mereka untuk supaya orang kita bisa paham dengan energi mereka. Itu sudah bukan rahasia lagi, dan itu memang kelemahan kita. Seharusnya orang kita banyak yang tahu, tapi masalahnya orang kita, masyarakat kita itu ya antara pemahaman, kesadaran itu dengan tuntutan-tuntutan lain, karena mungkin tekanan tertentu, dia kadang-kadang berpikir memanfaatkan tuntutan-tuntutan lain. Kembali ke VOC, berarti sebenarnya etnograf yang dikirim oleh VOC itu sebenarnya dalam kerangka untuk mengambil national heritage yang kita miliki gitu, Bro. Antara lain. Nah, kita selama ini justru mengingkari etnograf itu, malah lari ke kuantitatif. Gimana, Bro, komentarnya? Kuantitatif atau kualitatif itu hanya menurut saya hanya sebatas alat. Iya, metode ilmiah. Etnograf itu kan pakai kualitatif mereka, dan hasilnya sangat berhasil itu mengawal VOC sampai bertahan sekian lama. Betul. Kita malah meninggalkan kualitatif. Iya. Sekarang kita sudah mulai kembali ke kualitatif, seharusnya seperti itu. Kalau saya lihat dari beberapa kali bicara soal metode, ya, ilmu-ilmu kita, ilmu-ilmu psikologi yang dulu sangat membanggakan ilmu sosiologi kuantitatif, sekarang sudah tidak lagi, sudah mulai ke kualitatif. Dan kualitatif jangan hanya diartikan sempit, kualitatif itu dimulai dari melihat kacamata permasalahan, itu sudah metodologi, itu bicara metodologi sampai proses selesai, bukan hanya sekedar pengumpulan data, analisis data, bukan, menentukan this is masalah, this is problem, atau kita melihat sesuatu, itu juga sudah metode kalau bicara metodologi. Dan itu dulu sudah dipahami oleh bangsa, masyarakat kita sejak awal bangsa itu ada. Kalau begitu, Bro, ke depan dalam rangka membangkitkan lagi spirit Nusantara atau membangun ulang, berarti metode kualitatif
senjata pamungkas, Bro. Gimana, Bro? Kalau ada komentar begitu? Saya setuju dengan itu. Saya sangat-sangat setuju. Tapi yang harus kita tahu, kualitatif itu tidak semudah yang kita lihat seperti sekarang ini yang ada di buku-buku. Kualitatif itu mulai dari yang saya katakan tadi, mulai sesuatu menentukan sesuatu X gitu, itu kan harus ada hermeneutik misalnya. Harus ada banyak sekali adanya metode-metodenya yang bisa digunakan, termasuk metode kualitatif tentang kebenaran ketuhanan. Iya. Itu kualitatif gitu, kita tidak bisa dikuantitatifkan. Kebenaran di bidang keyakinan itu yang luar biasa. Keyakinan itu satu metode yang menurut saya yang sangat luar biasa. Misalnya kita mau berdiskusi dengan makhluk gaib, padahal sederhana ya tahapan-tahapan ya Allah, ya batin, ya gaib, ya dohir, 4 hal itu. Tetapi kan kita harus masuk dulu ke ya Allah itu apa. Berarti ada semacam komunikasi transenden. Ya batin, bagaimana kita bisa dengan batin kita, kemudian ya gaib, bagaimana yang dari batin dijadikan gaib, dikomunikasikan di gaib, kemudian nanti direalkan gitu, ya dohirkannya. Itu satu proses yang cukup lama, dan itu pemahamannya tidak begitu saja gitu. Wes kesuwen. Baik, terima kasih, Prof. Kita dapat narasumber Profesor Doktor hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, iya. Pak Lukman, tadi kita sudah ikuti berbagai narasi yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Arif Darmawan, SU, mengenai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Nusantara, yang itu menjadi kegelisahan beliau. Kenapa generasi-generasi berikut ini kok bisa terlupakan hal-hal yang semacam ini? Ini kira-kira variabelnya apa saja yang mempengaruhi hal semacam ini? Silakan Pak Lukman. Oke, kalau menyimak pemaparan dari Profesor Arif Darmawan pada waktu tadi, rasa-rasanya kita memang seperti tertodong, karena memang nampaknya tugas generasi pemuda di zaman sekarang dan memang generasi yang hidup di era sekarang ini nampaknya memang jauh lebih memiliki varian yang lebih kompleks, kesulitan yang lebih kompleks. Artinya memang kalau melihat fakta sejarah, occupation yang pernah lewat di sejarah kita di zaman Kenil dan kemudian sempat juga diduduki oleh Peta, ini nampaknya juga turut mempengaruhi dinamika perjalanan sejarah bangsa kita. Jadi nampaknya ini persoalan yang sangat kompleks itu. Artinya di situ ada persoalan inti, tetapi juga ada atribut-atribut yang mewarnai. Artinya persoalan inti ini sebenarnya buminya satu gitu. Ya, Nusantara ini buminya tidak pernah berubah gitu. Belum sampai saat ini masih belum berubah gitu. Kira-kira luasnya juga belum terjadi pengurangan atau penambahan adanya faktor alam gitu. Intinya atau letak geografisnya berubah, tetapi atribut-atribut yang mewarnai ikut memberikan varian atau ikut memberikan bunga-bunga sejarah itu nampaknya terus berjalan dinamis gitu. Artinya generasi kita pun ini tidak bisa terlepas dari sejarah. Nah, saya rasa turut campurnya penempatan oleh para outsider ya pada era itu ini juga ikut mewarnai wajah bangsa kita gitu. Artinya generasi sekarang memang sudah mulai tertarik untuk menekuni hal-hal yang
sangat fisik gitu, sangat materialistik dan sangat konkret gitu. Artinya semangatnya pun juga sudah semangat pragmatisme gitu yang mulai dominan di generasi kita. Berbeda halnya dengan semangat yang masih dijaga di era-era sebelumnya gitu. Nah, semangat pragmatisme ini lahir dari mana? Tentunya ini tidak mungkin lahir begitu saja, pasti ada dialektika di dalamnya. Dialektika yang terjadi akibat adanya sintesis atau sinkretisme yang juga diperankan oleh bangsa lain. Nah, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Profesor Arif Darmawan barusan, nampaknya memang ada wilayah-wilayah yang memiliki medan magnet yang begitu besar. Nah, medan magnet yang seperti apa itu juga memiliki sebuah keunikan gitu. Sehingga ini menjadi perebutan bangsa-bangsa yang ada di luar sana untuk memperebutkan dan berusaha menempati wilayah kita gitu. Nah, ini terjadi di masa lalu pada era penjajahan kolonial itu. Tapi setelah kemudian terus-menerus terjadi perubahan ya, dan sudah mulai mendapatkan kembali kedaulatan dan kemerdekaan, nampaknya bentuk penjajahan pun juga sudah berubah. Wajah apa yang menempati mungkin adalah orang-orang Nusantara asli, orang-orang pribumi gitu, inlander. Tapi mindsetnya itu sudah sangat jauh berbeda, artinya tidak match dengan kepribadian bangsa asli. Nah, ini perlu dipertanyakan gitu ya, masalahnya di situ. Mengapa kok bisa wadaknya atau fisiknya ini adalah masih fisik pribumi, tapi pikirannya sudah pikiran-pikiran barat atau pikiran-pikiran asing gitu. Nah, untuk mengembalikan keharmonisan, saya rasa ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Harus ada kesadaran untuk kemudian mengenal diri sendiri. Kalau dalam istilah Jawa itu ada mulat sariro gitu. Jadi memang pada awalnya itu ada nanding sariro, jadi upaya untuk mengukur atau membandingkan identitas diri melalui kelebihan-kelebihan diri dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, yang pada akhirnya juga akan mengafirmasi kelebihan kita. Lalu kemudian ada proses di mana di situ ada mengukur sariro, mengukur kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi sebuah dialek terhadap pencarian identitas. Lalu ada teposliro, usaha untuk merasakan identitas orang lain atau kejati dirian orang lain. Lalu yang puncaknya adalah mulat sariro, di mana berusaha untuk mendalami kembali proses kolbu gitu ya. Artinya mendalami kesejatian supaya memiliki kepekaan yang lebih. Nah, ini sebenarnya adalah satu pengetahuan yang asli yang mungkin sudah mulai terkikis gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya rasa ya seperti yang sudah diujarkan oleh Prof. Arif Darmawan tadi, saya kira ini juga tugas para ilmuwan untuk kembali tidak terpaku pada ukuran dan hitungan-hitungan yang semakin lama semakin diwakili oleh angka-angka dan statistik. Jadi harus mulai kembali menggunakan potensi alamiah manusia, artinya menggunakan perasaan, menggunakan kepekaan, menggunakan penghayatan dan lain-lain sebagainya. Itu yang biasa disebut dengan kualitatif itu tadi, penelitian kualitatif. Nah, ini saya rasa harus mulai diperkenalkan dan didalami oleh para ilmuwan di era generasi kita gitu. Saya rasa itu, Pak. Mungkin nanti bisa Jadi pendapat Profesor Dr. Arif Darmawan SU memperoleh respon dari Pak Lukman semacam itu tadi, yang level generasinya kira-kira ya agak jauh. Saya ingin memperoleh respon dari generasi yang lebih jauh lagi, yang seolah-olah sudah tercerabut dari zamannya Profesor Dr. Arif Darmawan itu. Saya juga ada narasumber anak muda yang kebetulan dia juga
seorang akademisi tapi sekaligus menghayati kebatinan, ilmu-ilmu kebatinan yang lazim di Nusantara ini dikenal dengan istilah gaib dan seterusnya. Saya ingin mengetahui kepada Mas Asep ini. Mas Asep barangkali punya pendapat tentang gaibnya Nusantara. Silahkan Mas Asep. Gaibnya Nusantara. Gaibnya Nusantara yang seperti apa, Pak? Kita tidak tahu. Jadi mungkin Asep punya apapun yang bisa dibicarakan, silahkan. Kita mewadahi di sini, bukan menghakimi, mewadahi. Oh, ada. Jadi ngomong apa ya oleh ya. Betul. Yang penting gaibnya Nusantara. Ya. Jadi menanggapi pertanyaannya Pak Didin ya, dan mengklarifikasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lukman tadi, bahwasanya letak geografis Indonesia itu tidak berubah dan luas Indonesia pun juga tidak berubah. Namun kemarin ada sebuah informasi yang itu berkaitan dengan luas area lintas batas Indonesia, yang mana sekarang ini sudah diratifikasi oleh Dinas Kemaritiman atau Menteri Kemaritiman, yang mana itu zona ekonomi eksklusif laut yang itu notabene dulu itu direbutkan oleh negara Filipina, oleh Cina, yang itu mengakui bahwasannya itu milik dari wilayah laut Cina Selatan. Sekarang Indonesia sudah berhasil meratifikasi dan itu sudah disahkan di internasional, dan ada penambahan lagi yaitu zona wilayah laut yang bernama Lautan Natuna Utara. Nah, itu adalah perluasan dari zona ekonomi eksklusif yang sudah diratifikasi, dan oleh karena itu apakah Indonesia makin luas? Memang luas, tapi nambahnya cuma sedikit. Tapi bagi kita pribumi Nusantara ini bersyukur, karena kenapa di Natuna adalah zona sumber daya laut yang melimpah yang direbutkan oleh berbagai negara di Asia. Dan tidak itu pula di wilayah Natuna pun yang berdekatan dengan Pulau Sidikan, yang itu notabene isunya itu adalah wilayah yang punya potensi sumber daya mineral yang melimpah, itu sudah dipertegaskan bahwasanya itu milik Indonesia. Jadi bersyukurlah kita kepada menteri kita yang sudah meratifikasi dan sudah berhasil mengakui sisi wilayah itu secara sepenuhnya. Nah, kembali lagi ke topik awal ya, tentang Nusantara. Nah, Nusantara ini apakah berkaitan dengan zona spiritual? Ini saya kaji sebelum ada negara. Jadi sebelum adanya negara Indonesia, kita itu hidup pada zona kerajaan, pada zona yang dulu yang disebut dengan monarki yang percaya dengan dua animisme dan dinamisme itu tadi. Nah, yang seperti itulah yang melandasi bahwasanya Nusantara ini kaya dengan beraneka ragam segmen gitu, beraneka ragam kebudayaan dan kepercayaan spiritual, dan itu juga berkaitan dengan Jawa yang itu sebagai punjernya Nusantara. Karena kenapa para tokoh-tokoh pendiri Nusantara ini yang itu sudah berhasil memproklamasikan itu adalah orang-orang yang punya kompetensi yang itu tidak di luar nalar dan tidak juga lewat teori-teori orang Barat, namun adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh orang Jawa bahwasanya orang Jawa itu punya ajian yang namanya kalau ilmu teori ini adalah hegemoni ya, tapi untuk bagi kita yang mempercayai adanya aliran spiritual ini disebut dengan Sirip Medananda.
gendam. gendam. Tapi gendam ini bukan hal-hal yang biasanya Salahgunakan. dipahami oleh orang itu adalah sebuah hal yang negatif, tapi gendam ini adalah sebuah ilmu atau sebuah kemampuan untuk menghegemoni orang-orang yang sekiranya itu orang bisa mempercayai bahwasanya orang itu adalah tuannya, atau orang itu yang menjadi menjadi sosok raja atau sosok Gusti yang bisa menyelamatkan atau memberikan wejangan dan bisa menggiring umat itu ke arah yang lebih baik. Itu yang tidak dimiliki oleh orang yang ada di luar Pulau Jawa itu tadi. Lah, mitos-mitos seperti ini, kepercayaan-kepercayaan ini seperti ini itu sudah banyak bukti-bukti yang bisa menggambarkan, dan banyak sekali contoh-contohnya. Seperti saja kita tahu kalau bahwasanya dulu adanya kerajaan Majapahit, itu wilayah kerajaan itu tidak hanya di Nusantara, sampai di semenanjung Melayu pun, sampai India, Malaysia itu diakuisisi oleh kerajaan Majapahit, yang itu pemimpinnya pada saat itu adalah Gajah Mada. Nah, Gajah Mada dulu apakah mengenal dengan teori-teori untuk beretorika atau ilmu-ilmu tentang menghegemoni orang-orang? Tidak. Bukan ilmu teori-teori yang diciptakan oleh orang barat yang dipakai oleh orang-orang terdahulu yang menjadi leluhur kita sebagai bangsa negara Indonesia ini tadi. Tapi adalah ilmu spiritual yang itu sejatinya adalah merasuki jiwa-jiwa atau hati nurani orang yang lain. Jadi bisa memberikan sebuah stimulus kepada orang untuk percaya bahwasanya yang diberikan wejangan atau yang diberikan petunjuk itu petunjuk yang baik. Nah, maka dari itu Nusantara ini adalah bangsa yang sejatinya itu sudah berdiri, sudah menerapkan ilmu spiritual yang itu layak dipakai atau layak digunakan untuk sekarang pun bisa, dalam artian untuk mengumpulkan basis-basis massa untuk menyadarkan semua orang agar lebih bijak dalam mencari jalan yang lurus atau jalan yang baik. Nah, tapi kebanyakan sekarang di peradaban yang modern sekarang ini ilmu tersebut luntur gitu. Dan saya pun juga mengakui itu. Kelunturan ini yaitu tadi adanya sebuah kebudayaan atau kebiasaan dari warga atau bangsa Indonesia yang itu pasca penjajahan adalah pertukaran pelajar atau sekolah internasional yang mana belajarnya di luar, setelah kembali dari luar itu mengamalkan ilmu-ilmu teori barat. Nah, padahal kita sebelum mengenal teori ilmu barat, kita sudah mempunyai ilmu itu tadi, ilmu yang hakiki yang sebenarnya itu lebih paten, lebih layak dipertahankan oleh bangsa Indonesia ini. Dan kembali lagi ke ke permasalahan kualitatif dan kuantitatif atau metode-metode penelitian. Kan ilmu seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah ilmu yang itu ranahnya ke kualitatif, ilmu emosional, ilmu padha ngrasakno apa sih rasakno wong. Ini ilmu yang tidak yang tidak jauh dari ajian gendam itu tadi. Bagaimana kita merasuki jiwa seseorang itu tadi, kita adalah kualitatif. Nah, dengan adanya kuantitatif yang itu berupa angka, tidak sejatinya angka itu pasti. Orang itu tidak bisa dipatok oleh angka,
dan orang ini tidak bisa dipatok dengan rumus, tapi patokan orang itu bisa digambarkan oleh tingkat emosional dan pendekatan secara secara langsung, tidak bisa dikaji lewat teori-teori yang tidak langsung, ya, lewat rumus, lewat angka-angka tadi. Nah, itu yang mengakibatkan banyak hasil dari teori kuantitatif itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dan ini juga berkesinambungan dengan apa yang sudah saya jelaskan di vlog-vlog yang sebelumnya. Makanya teori itu tidak ada yang pasti. Orang itu bisa membuat teorinya sendiri untuk orang lain, atau sebaliknya orang lain bisa membuat teorinya sendiri untuk saya atau orang-orang yang di sekitar saya. Dan teori itu adalah bersifat tidak pasti atau praktis, ya, tapi teori itu adalah bersifat fungsional dan elaktibilitasnya itu tinggi, dan harus secara waktu itu harus ada perubahan teori seperti itu. Makanya saya calon sarjana, ya, mungkin teori yang nanti saya gunakan adalah teori kualitatif. Saya memang bisa atau mumpuni dalam hal kuantitatif, tapi kuantitatif ini bukan hal yang saya sukai dalam kajian penelitian. Kebiasaan saya adalah menggunakan kualitatif karena kualitatif ini lebih tepat, lebih efisien, dan lebih real yang ada di lapangan. Apa yang ada di lapangan itu sesuai dengan jawaban yang saya teliti. Itu sih, Pak, dari saya. Bagaimana, Pak? Ini ini moderatornya di split ini, Pak, ya? Boleh. Kalau bingung menanyakan apa, saya nyambung saja. Nah, gitu, Pak. Kesukaan saya memang sambung menyambung menjadi satu. Nah, itulah Nusantara. Ini. Saya merespon sekaligus appreciate pada wawasan kebangsaan yang diwedarkan oleh Profesor Dr. Arif Darmawan SU selaku saintis, juga sesepuh kita, sekaligus pelaku suluk. Nah, jarang ada paket komplit semacam ini, jarang. Menarik sekali ini. Jadi utuh, holistik, utuh. Kenapa saya suka yang keutuhan macam itu? Karena seperti yang Asep bilang tadi, meskipun dia di jurusannya administrasi bisnis, itu lebih sering membasiskan penelitiannya itu pada penelitian dengan metode ilmiah kuantitatif, tetapi Asep tidak menyukai. Dan saya paham kenapa Asep tidak menyukai. Bukan karena dia tidak memahami kuantitatif, tidak, tapi karena bagi Asep kuantitatif itu hanya berupa angka, padahal yang ingin diketahui oleh Asep adalah tingkat kedalaman pemaknaan atas fenomena, atas gejala, atas situasi, atas peristiwa, yang dimana pendekatan pada peristiwa itu tidak bisa didekati dengan ukuran-ukuran yang sifatnya matematis. Bagi Asep, keutuhan daripada fakta itu apabila alatnya adalah langsung berupa manusia itu sendiri yang bersinggungan dengan fakta itu. Tidak bisa bersinggungan dengan fakta itu diwakili oleh sebuah kertas yang isinya kuesioner, lalu jawaban apa yang sudah ditentukan, terus diskoring bahwa tingkat nangismu ini seberapa. Oh, tangis saya ini tingkatnya misalnya adalah 5. Tidak bisa begitu.
Nah, yang ingin diambil oleh Asep adalah keseluruhan, kedalamannya, perluasannya, sehingga meskipun kebenaran itu tidak bisa secara pasti diperoleh, tetapi minimal Asep telah mencoba ikhtiarnya dalam mendekati fakta-fakta itu lebih mendekati ketimbang berupa angka-angka. Karena bagi Asep, angka itu atau yang sekarang yang digandrungi oleh para saintis kita, angka itu justru akan melakukan reduksi pada fakta, melakukan simplifikasi pada fakta, melakukan cropping sana sini, sehingga hasil akhirnya adalah ketidakutuhan. Nah, kalau sebuah bangunan Tower Roof atau ilmu pengetahuan ini konstruksinya dibangun dari serpian-serpian yang tidak utuh, itu yang terjadi adalah kerapuhan daripada konstruksi sains itu sendiri. Saya makanya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Asep tadi. Nah, demikian pula dengan Prof. Arif tadi. Mengapa Prof. Arif tidak hanya berhenti di tingkat sains yang positivistik itu, tetapi dia tidak puas dan ingin menjangkau lebih jauh lagi, yakni memasuki wilayah yang orang-orang positivisme menyebutnya sebagai pseudoscience. Nah, sehingga keutuhan atau holistiknya konstruk ilmuwan itu justru bisa didapat dari sana. Nah, nyambung sekarang dengan mengapa Nusantara hari ini menjadi morat-marit, pateng selengkrah, pateng belasur ini. Kenapa? Karena pewaris-pewaris dari generasi yang berdiam di Nusantara atau seringkali kita sebut sebagai bangsa itu, mereka ternyata gagal mewarisi sebuah nilai-nilai yang dulu sempat moncer. Jadi nilai-nilai di zaman dulu yang sempat moncer itu lalu kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikut dengan cara digulawentah. Istilah baru, menggulawentah nilai-nilai lama ini. Nah, ini kemudian tidak berlangsung estafet pewarisan ini karena dipangkas oleh penjajahan tadi itu. Ya, menurut Profesor Arif, ini VOC ini jeli nih. VOC yang datang dari barat lalu dilanjut dengan pemerintah Belanda itu saja tertarik dengan nilai-nilai yang ada di Nusantara. Thomas Stamford Raffles pun datang ke sini meskipun hanya sejenak. Itu bahkan demikian serakahnya mengusung seluruh nilai-nilai ini. Bukan hanya software halusnya yang diambil berupa kitab-kitab, serat-serat apapun itu, sekaligus juga benda-benda fisiknya yang menjadi simbolisme-simbolisme, sehingga banyak sekali pusaka, keris, tombak, pedang dan seterusnya itu yang diboyong ke barat. Lalu yang tersisa di sini apa? Yang tersisa adalah manusianya. Cilakanya kita punya sisa nilai yang berhasil mengintegral menjadi si manusia Nusantara itu juga dikikis lagi, dikikis dengan cara pendidikan schooling oleh barat. Dan ini berhasil karena pengikisan software Nusantara yang berupa milieu atau nilai-nilai itu lewat cara schooling ini, indikator bahwa itu sukses bisa kita lihat dari para pendiri bangsa kita yang tinggal sekian persen lah ngugemi nilai-nilai Nusantara. Kenapa saya katakan pendiri bangsa kita ini tinggal berapa persen saja ngugemi nilai Nusantara? Itu termanifestasikan dari political will mereka. Pada saat mendirikan negara itu langsung yang diadopsi adalah bentuk negara barat, bentuk pemerintahan barat, format hukum barat, pengadilan ala barat, bahkan sekolahnya juga ala barat. Kenapa bukan taman siswa? Kenapa bukan monarki tetapi yang parlementer berdasarkan rembuk Nusantara? Kenapa bukan sistem pemerintahannya itu by sabdo panditaning raja? Hari ini untuk mengukur legitimasi seorang pejabat itu dengan kertas, Pak, dengan SK.
ketika orang di SK memperoleh SK bahwa dia menjabat suatu jabatan publik, orang tunduk. Tetapi ingat, ketundukan orang ini bukan karena personality pejabat tersebut, bukan karena karakter, budi pekerti, bukan, tetapi karena kertasnya ini. Apa artinya ini? Kertas menjadi berhala pengganti personality, karakter, dan budi pekerti seseorang pemimpin di daerah itu. Lah di zaman dulu, nilai-nilai yang berlaku bukan kertas. Legitimasi yang dipunyai oleh seorang pemimpin di sebuah kawasan itu selalu dibasiskan pada personality, karakter, dan budi pekerti sang pemimpin. Raja tinggal memberikan legitimasi lebih tebal lagi. Apa misalnya? Perdikan. Kowe Raden Mas Ngabai Lukman Hakim tak pasrahi perdikan misalnya Ponorogo, sehingga seluruh penghuni Ponorogo ini takluk pada Raden Mas Ngabai Lukman Hakim, bukan karena kertas, tetapi karena memang Raden Ngabai Lukman Hakim ini memperoleh legitimasi dari raja. Simbolnya apa? Perdikan itu. Perdikan itu pamardekaan, artinya tanah yang diberi privilege merdeka. Pamardekaan terus kemudian menjadi perdikan gitu, disingkat begitu orang Jawa. Nah, selain perdikan, ada juga legitimasi yang diberikan oleh seorang pemimpin berupa misalnya sebuah keris atau sebuah serat atau pusaka apa. Jadi bukan SK. Lah hari ini orang gendeng sekalipun wis personalitinya ora cetha, karakternya bobrok, cacat moral, ora iso dadi panutan hanya karena dia memperoleh SK. Sistem memaksa masyarakat harus takluk pada orang gendeng ini karena dia pegang SK. Nah cilaka kalau gini. Apa artinya? Artinya ada perubahan nilai yang tadinya hakiki dan sangat mendasar, direduksi, disimplifikasi, dikeropeng hanya menjadi selembar kertas. Nah cilakanya lagi, proses pemberhalaan atas kertas atau atas SK ini berlangsung terus menerus. Masyarakat dididik untuk memberhalakan atau tunduk pada sesuatu yang bukan benda hidup. Kalau dalam ranah metode ilmiah, Asep menyebutnya ini hanya apa? Kuantitatif ini. Kualitasnya di mana? Pemaknaannya di mana? Nggak ada. Nah kalau basisnya adalah kualitatif atau pemaknaan kan cetha itu. Pemimpin ini mengapa orang takluk, santun? Karena selain punya personality yang baik, karakternya penuh perbawa, sakti mandraguna, satrio pinandito, sinisian wahyu. Lah ngono Pak, itu dulu. Lah itu dulu nilai-nilai dulu. Nah nilai-nilai yang sangat barat itu lalu kemudian dikembangbiakkan melalui schooling. Celakanya pewaris atau generasi berikutnya juga tidak cetha, semakin mensukseskan snowball yang dikirim barat itu makin membesar, sehingga ada proses menggerus nilai lokal untuk dijadikan nilai-nilai yang datang dari asing tadi. Kita ingat proses pemimpin agama misalnya, proses mulah atau pemimpin agama. Kita tahu bahwa pemimpin kearifan, kebijakan, pemimpin budi pekerti, spiritual, dan seterusnya itu dulu yang memegang adalah sebuah musyawarah besar yang dipimpin oleh para wali. Orang menyebutnya wali songo atau wali apa saya tidak tahu. Tetapi sejak ada perubahan dari pemimpin agama dipegang mullah, kemudian dipegang oleh eksekutif, sehingga muncul gelar Saenopati Engalogo Saidin Panotogomo, sehingga seorang sultan atau raja saat itu bukan lagi sekedar
Kalifatullah atau wakil Tuhan dalam konsep manunggaling kawula lan Gusti, tetapi sekaligus juga mengakui sisi kepemimpinan agama atau spiritual itu dengan menjuluki dirinya atau meletakkan predikat pada dirinya sebagai Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo. Nah, Panotogomo ini yang kemudian ini semacam legitimasi bahwa mulah kamu telah tersingkir, tergerus karena kekuasaan agama spiritual sekarang berada di satu tangan. Ada monopoli di sana. Monopoli di tingkat eksekutif mengatur kerajaan, juga monopoli pengaturan dalam wilayah-wilayah spiritual. Apa yang terjadi? Akhirnya para mula ini menjauhi kota raja, masuk ke pedalaman, mendirikan pusat-pusat pendidikan tetap ala spirit mereka. Ini pun digerus juga yang di akhir di zaman kemudian hari disebut sebagai pondok pesantren itu pun digerus juga. Pondok pesantren sejak tahun 90-an itu pokoknya dirayu-rayu agar memperoleh dana, agar memperoleh hibah, agar memperoleh apa itu supaya pondok pesantren itu tidak hanya mengajari metode belajar salafiyah, tetapi juga kalau perlu ada diniyah di sana. Jadi sudah ada pondok pesantren, tapi masih perlu ada madrasah ibtidaiyah, masih perlu ada madrasah sanawiyah, masih perlu ada madrasah aliyah, lantas kemudian Universitas Agama Islam. Lah, apa yang terjadi kalau ada persandingan ini? Yang satu salafiyah, yang satunya formal, agama tapi diformalkan oleh negara. Orang akan pindah, terjadi eksodus. Mengingat pondok pesantren salafiyah tidak punya selembar kertas berhala tadi itu, sementara yang sekuling ini ada sertifikatnya atau ijazah atau berhala itu. Pindah eksodus, sehingga akhirnya tergeruslah pondok-pondok pesantren salafiyah. Dan yang muncul sekarang adalah pondok-pondok modern dengan gagah berani menepuk dadanya, saya ini pondok pesantren modern. Saya miris melihat orang kok punya kebanggaan tetapi di jalur tersesat semacam itu. Saya miris. Tapi apakah hanya itu penggerusan yang dilakukan? Tidak, masih banyak. Pemimpin agama di desa yang dulu dikenal dengan istilah Imamuddin. Imamuddin ini dulu artinya adalah pemimpin agama, lalu disingkat menjadi Muddin. Hari ini istilah Muddin sudah sangat langka karena Muddin diberangus oleh sebuah sistem atau otoritas modern yang itu kemudian menjadi kepala urusan kesejahteraan atau agama, kaur. Nah, karena dari Imamuddin atau Muddin menjadi kaur, maka jabatan kaur hari ini tidak harus dipegang oleh orang-orang yang paham alif batak sajim, tidak harus dipegang oleh para pedanda, tidak harus dipegang oleh kiai, tidak harus dipegang oleh pastor atau pendeta, tetapi bisa dipegang oleh siapa saja yang mau menduduki jabatan kaur tersebut. Lah iki iso preman, iso brandal juga iso. Blandong kayu sing nyolongan kayu iso. Kenapa? Karena perubahan legitimasi tadi. Dari personalitas, karakter ke arah kertas. Saya bisa memahami kenapa Profesor Dr. Arif Darmawan SU ini punya kegelisahan yang sedemikian sedih. Kok saya yang nom-noman gini aja juga merasa pedih kok. Terubah mosaik Nusantara ini semakin kesana, semakin tercerabut, sehingga kalau mau menggulawentah lagi anak muda kesulitan. Kenapa? Karena ini sudah sistemik, sistematis, masif, dan didukung oleh otoritas logistik dan dikawal dengan bedil. Coba piye Pak? Nah, ini persoalan besar. Kalau petinggi-petinggi bangsa ini paham, harusnya menangis ini. Kenapa?
Karena nilai yang sekarang dikembangkan oleh schooling itu bukanlah nilai-nilai origin Nusantara, tetapi nilai yang dari anasir asing yang tidak bersesuaian dengan basis material Nusantara. Basis material Nusantara sering kali saya ulangi berkali-kali, bahkan sampai saya bosan, soalnya ini seolah-olah ini repetisi, tapi saya tidak akan bosan mengatakan. Mas, terserah orang mau mengatakan saya repetitif, tidak ada persoalan. Saya ulangi lagi bahwa basis material Nusantara ini adalah tradisional agraris dan maritim. Sehingga nilai apa yang cocok di bumi yang maritim, nilai apa yang cocok di bumi agraris, yaitu yang harusnya kita ugemi. Bukan nilai yang lahir dari sebuah kawasan tandus, yang lahir dari sebuah kawasan jasa, yang lahir dari sebuah kawasan industri, manufaktur. Nggak cocok. Makanya jangan heran kenapa generasi muda sekarang ini isinya kemerungsung, gampang marah, senengane bacoan antar sesama, lalu kemudian angel dituturi, lalu kemudian gampang panas, mau menangnya sendiri, nggak mau kalah. Kenapa? Karena ada nilai yang digerus, ada nilai yang hilang di sana. Nanding Sariro dan seterusnya tadi, puncaknya adalah Mulat Sariro Hangrosowani. Hilang itu. Tidak ada sekarang generasi muda yang paham apa itu Mulat Sariro Hangrosowani. Tidak ada. Ya ini akhirnya toleransi tidak ada. Ewuh pekewuh rantuwe, sopan santun rantuwe. Yang ada adigang adigung adiguno. Siapa lo, siapa gue. Haji Loko. Sebuah bangsa yang hidup di tanah subur makmur, tetapi lakunya, kepribadian karakternya barbarian, seperti bangsa yang tandus, yang industri itu. Nah ini kan tidak cocok. Ini tidak cocok sama sekali. Akhirnya apa? Ada terjadi eksodus besar-besaran dari sektor tradisional yang mau bekerja di sawah, di Tegal, di ladang. Sekarang eksodus besar-besaran masuk ke sektor modern. Generasi muda lebih bangga masuk ke pabrik, ke perusahaan, ke perkantoran, ke jasa, ke manufaktur. Apa yang terjadi? Desa-desa, kawasan pertanian yang subur ini menjadi suwung, menjadi kosong melompong. Tidak ada SDM yang bisa kita temui di pedalaman-pedalaman yang subur makmur. Sehingga seluruh sawah, ladang, Tegalan kita hari ini menjadi lahan yang terbengkelai. Kalau sudah terbengkelai, maka nilai ekonominya menjadi jatuh. Kalau nilai ekonominya menjadi jatuh, jangan heran kalau 10 tahun lagi ada pengoperan besar-besaran atas hak milik tanah tersebut. Dari yang tadinya tanah ini milik nenek moyang, milik orang asli di daerah tersebut, pindah tangan menjadi para orang-orang elit. Dari orang-orang elit nanti diperjualbelikan lagi pada orang-orang manca atas nama orang elit, tetapi ownernya sejatinya adalah orang manca. Jadi saya tidak tahu kenapa bunyi proklamasi kita ini tidak dituntaskan. Saya ingin bunyi proklamasi itu konsisten. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, kata dan lain-lain itu ya dituntaskan gitu. Jangan hanya teritorialnya diambil alih, tetapi juga software-software halus tadi itu juga Anda ambil. Yang masih di Inggris ambil, diminta. Yang di Belanda diminta. Seluruh serat-serat yang diboyong ke sana, pusaka-pusaka, keluhuran-keluhuran yang disimbolkan dalam bentuk senjata apa, ambil semua itu. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Dan lain-lain itu ya termasuk itu. Jadi ada gaibnya Nusantara yang diboyong oleh Inggris dan Belanda, lalu kemudian kita lupa sampai hari ini tidak ngeruat itu, tidak ngurusi itu. Kenapa? Karena saling berebut kertas berhala baru tadi. Profesor Dr. Arif Darmawan SU sudah membuat mata kita melek bahwa ada something wrong di Nusantara hari ini. Apa itu? Memudarnya software-software halus di punjer-punjer ini.
di Tidar, di apa itu Ketandan, apa sebuah hutan di daerah Ngawi, lalu di Merapi, lalu di Banyuwangi Alas Roban, Alas Purwo, lalu di Bali, lalu kemudian ke timur dan seterusnya. Ini harus aku ngenes kok ndelok bangsaku dhewe iki. Jane penting-penting cetha lho ngene-ngene iki. Mosok sih kakek mangan sekolahan modern akhirnya ngono kuwi. Ya wis ngono Pak, timbang aku ngamuk ora penak. Narasi yang luar biasa, Pak. Kayaknya narasi ini sangat indah kalau supaya abadi, Pak. Jadi tidak terbawa kemana-mana, supaya bisa mengendap. Saya rasa bagaimana kalau kita closing, Pak? Supaya penonton-penonton YouTube bisa fokus, bisa menggarisbawahi apa yang sudah kita temukan dari perkataan-perkataan dan narasi dari Pak Akhludin, Mas Asep. Oke, mungkin itu saja, Pak ya. Iya. Penonton dan pemirsa YouTube yang kami muliakan, saya rasa diskusi kali ini sungguh adalah diskusi edisi spesial. Semoga nanti kedepannya juga akan lebih banyak narasumber yang mau berpartisipasi menyumbangkan pendapat dan aspirasi dan temuan-temuannya di Mazhab Semul Waruk. Saya cukupkan sekian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.